Selamat siang semuanya, rekan-rekan media serta rekan-rekan mahasiswa. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para awak media dan rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir di ruangan ini untuk menghadiri konferensi pers pada siang hari ini. Kami di sini selaku perwakilan pihak medis Rumah Sakit Hermina Tangerang ingin menyampaikan tentang meningkatnya kasus HIV yang ada di daerah Tangerang khususnya. Nah, untuk di Indonesia tersendiri, Kementerian Kesehatan mengungkap kasus Human Immunodeficiency Virus atau HIV di Indonesia meningkat di tahun 2023. Juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril menyebut penularan kasus didominasi oleh ibu rumah tangga. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV mencapai 35%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kasus HIV pada kelompok lainnya seperti suami pekerja seks dan kelompok MSM atau Men Sex with Men. Secara umum, penularan HIV melalui jalur ibu ke anak menyumbang sebesar 20-45% dari seluruh sumber penularan HIV lainnya, seperti melalui seks, jarum suntik, dan transfusi darah yang tidak aman. Terkait dengan proses terdeteksi, Kemenkes mencatat hanya 55% ibu hamil yang dites HIV karena sebagian besar tidak mendapatkan izin dari suami untuk dites. Di Tangerang sendiri, Kepala Bidang Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Dr. Sumihar Sihaloho, merinci terdapat 370 orang terinfeksi HIV dan 150 lainnya menderita AIDS. Dari 522 kasus HIV AIDS tersebut, sebanyak 372 orang adalah penderita HIV dan 150 orang lainnya merupakan penderita AIDS yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Tangerang. Pada 2021 ada 414 orang yang mengidap penyakit HIV dan 150 orang mengidap penyakit AIDS. Pembatasan kegiatan masyarakat membuat penelusuran kasus HIV atau AIDS tidak berjalan secara optimal. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Ditjen P2P Kementerian Kesehatan, terdapat 36.902 kasus HIV pada 2021. Jumlah tersebut turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Demikian pula, kasus AIDS juga turun menjadi 5.750 kasus pada 2021 dari tahun sebelumnya. Kasus AIDS sempat mencapai puncaknya dalam satu dekade sebanyak 10.448 kasus yang terjadi pada 2017. HIV merupakan virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia sehingga dapat dengan mudah terinfeksi berbagai macam penyakit lainnya. Sementara, AIDS merupakan sekumpulan gejala yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi HIV. Penderita terbanyak ditemukan berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki dengan jumlah kasus sebanyak 340 kasus atau 79,44% dan jenis kelamin perempuan sebanyak 88 kasus atau 22,56%. Sementara itu, total kasus HIV/AIDS yang ditemukan dengan domisili luar Kabupaten Tangerang sebanyak 105 kasus. Data yang sama menunjukkan kalangan usia produktif mendominasi kasus tersebut, yakni usia 25-29 tahun dengan persentase sekitar 70%. Disusul usia 20-24 tahun dengan persentase kurang lebih 18%. Sisanya adalah usia remaja hingga balita. Menurut catatannya, penularan HIV/AIDS mulainya didominasi melalui penggunaan narkotika suntik. Sementara saat ini berubah. Berbagai upaya telah dilakukan dalam mencegah dan mengendalikan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Tangerang. Di antaranya yakni dengan fokus pada percepatan penemuan serta penanganan kasus dengan cara peningkatan akses layanan kesehatan. Saat ini sudah ada 44 puskesmas dan 28 rumah sakit yang bisa masyarakat akses untuk pelayanan HIV/AIDS di Kabupaten Tangerang. Konferensi pers ini kami adakan untuk rekan-rekan media serta rekan-rekan mahasiswa bertujuan untuk memberi edukasi kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati kembali pada saat melakukan hubungan seksual, apalagi bila sering berebut-ganti pasangan. Di mana HIV ini kita tahu sendiri belum ada obat yang dapat menyembuhkan dan juga belum banyak
yang dapat sembuh apabila sudah tertular. Dengan adanya konferensi pers ini, kami ingin mengajak kesadaran dari seluruh tentunya muda-mudi yang masih banyak melakukan hubungan-hubungan tanpa mengetahui dari dampak yang mereka lakukan, untuk sama-sama tahu bagaimana cara mencegah agar tidak tertular HIV/AIDS. Oke, kami akan memberikan kesempatan bagi para awak media dan rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan pertanyaan kepada kami sebagai pihak medis. Kami mulai. Ada yang bertanya dari pihak media. Saya mau nanya. Ya, silakan. Dari mana? Saya Michael Ferry dari Mudizon ingin bertanya, apa yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi penyebaran HIV atau AIDS di Indonesia pada saat ini? Oke, saya akan jawab. Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi penyebaran HIV/AIDS, seperti meluncurkan kampanye penyuluhan tentang pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS, memperluas akses terhadap tes dan pengobatan, serta mendukung program-program pendidikan seksual di berbagai banyak sekolah. Selain itu, di pemerintah juga menggalakkan, yang saya tahu sudah ada beberapa obat yang disubsidi oleh pemerintah untuk pencegahan HIV, seperti ada PrEP untuk mencegahnya, ada juga HRV, yaitu yang saya tahu. Kemudian ada yang ingin bertanya lagi dari para media? Perkenalkan, nama saya Steven Chandra Gunawan dari jurnalis Universitas Budi Dharma. Berdasarkan press yang sudah dipaparkan, bagaimana tingkat besarnya penyebaran HIV/AIDS di Indonesia pada saat ini? Itu saja, terima kasih. Oke. Untuk tingkat penyebaran HIV/AIDS di Indonesia masih menjadi permasalahan serius, karena jumlah kasus baru terus meningkat setiap tahunnya, meskipun angka ini bervariasi di setiap wilayah. Nah, tingkat penyebarannya itu kita masih belum tahu pasti, karena banyak dari masyarakat yang masih belum ingin atau masih belum siap untuk melakukan tes HIV/AIDS. Tapi dari kasus-kasus yang sudah ditemukan, untuk penyebarannya ini pertama itu kebanyakan dari pasangan ibu ya, karena dari ibu rumah tangga yang ditularkan oleh suaminya, entah suaminya sering melakukan seks di luar atau seperti apa. Ada juga banyak ditemukan dari para kalangan remaja, khususnya laki-laki, karena melakukan seks, apalagi di kalangan LGBT itu banyak juga kasus-kasus yang ditemukan. Terima kasih. Ya, silakan Bapak. Iya, Oke, silakan Bapak. Ya, perkenalkan, nama saya Eriko Honovitwik dari Kompas.com. Saya ingin bertanya, apa kendala yang dihadapi dalam penanggulangan HIV atau AIDS? Terima kasih. Langsung aja. Jadi ditinjau melalui konsep kolaboratif governance, maka akarnya masalah yang terjadi adalah adanya keterlambatan atas kedatangan stok obat ARV sehingga menghambat kinerja petugas di lapangan. Seperti itu. Pak, saya mau bertanya. Saya Cynthia dari Detik Health mau bertanya. Tadi kan dikatakan kalau penyebaran HIV/AIDS ini kan banyak yang sudah merajalela. Kalau boleh tahu, apa sih penyebab utama penyebaran HIV/AIDS di Indonesia khususnya? Terima kasih. Oke. Sebenarnya seperti yang tadi saya jelaskan, penyebab utama penyebaran HIV/AIDS di Indonesia itu adalah masih banyaknya perilaku beresiko seperti hubungan seksual tanpa pengaman, yang pertama. Yang kedua, masih banyak yang bergonta-ganti pasangan, apalagi di kalangan LGBT, khususnya para pria, karena itu lebih beresiko tinggi. Kemudian penggunaan narkoba menggunakan jarum suntik yang tidak steril dan dipakai secara berganti-gantian. Kemudian transfusi darah yang tidak diuji. Kemudian bisa juga dari mungkin keturunan ya, kayak dari pihak ibu atau bapak yang terinfeksi HIV tapi tidak mengecek kondisi HIV-nya, itu juga menjadi kasus penularan HIV yang menurut kami di Indonesia ini cukup besar. Apalagi di Indonesia ini mereka masih gengsi atau malu untuk melakukan tes karena takut dikucilkan. Dimana di Indonesia ini kita tidak seperti di luar negeri, apabila ada yang sakit mereka akan
memberikan edukasi yang lebih banyak kepada penderita-penderitanya, sedangkan di Indonesia apabila ada yang 1-2 orang tertular itu akan menjadi dikucilkan, jadi mereka enggan untuk melakukan tes sehingga perilaku-perilaku tadi menyebabkan penyebarannya semakin banyak dan semakin beresiko. Masuk. Oke, silakan. Dengan siapa dan dari mana? Saya Fernando dari Opedon. Saya ingin bertanya apakah dampak sosial dari penyebaran HIV atau AIDS di Indonesia? Terima kasih. Dampak sosialnya penyebaran HIV/AIDS di Indonesia memiliki dampak sosial yang signifikan. Stigma dan diskriminasi seperti yang tadi saya sebelumnya katakan juga, stigma dan diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV/AIDS masih ada. Ada yang dapat menyebabkan isolasi sosial, kehilangan pekerjaan, dan penurunan kualitas hidup. Di mana orang yang terdampak ini akan mendapatkan banyak tekanan baik dari keluarga, pekerjaan, atau lingkungan orang sekitarnya, sehingga menyebabkan mereka memiliki tingkat stres yang sangat tinggi, sehingga mereka memiliki penurunan kualitas hidup mereka sendiri. Karena mereka berpikir mereka tidak bisa melakukan apa-apa dengan alasan mereka terpapar atau tertular virus HIV tersebut. Padahal sebenarnya apabila mereka yang terpapar virus HIV itu tidak dapat menularkan virus HIV itu secara langsung kecuali dengan jarum suntik ataupun dengan hubungan seks. Itu stigma yang harus sebenarnya di Indonesia tuh masih banyak orang-orang yang mengucilkan orang-orang yang memiliki penyakit yang memang sebenarnya melakukan penularannya itu tidak secara langsung tapi tetap saja akan mendapatkan pengucilan. Oh iya, terima kasih Pak. Ada lagi? Saya ingin bertanya, nama saya Jos Michael, saya dari FMC. Saya ingin bertanya, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk mencegah penyebaran HIV di Indonesia? Terima kasih. Masyarakat dapat berperan dalam pencegahan penyebaran HIV/AIDS dengan melakukan tindak-tindakan seperti menggunakan salah satu alat kontrasepsi saat berhubungan seks, tidak berbagi jarum suntik, mendapatkan tes HIV secara rutin, dan meningkatkan pemahaman tentang HIV/AIDS melalui pendidikan dan penyuluhan. Silakan, Oke, Bapak. silakan. Dengan siapa dan dari mana? Saya ingin bertanya sekali lagi. Saya Michael Fieli dari Budi John yang ingin bertanya, bagaimana kalau ketika kita menikah dan kita baru tahu apabila pasangan kita terinfeksi virus HIV, apakah ada cara untuk mengatasi hal tersebut, Pak? Terima kasih. Sebenarnya kami dari Kementerian Kesehatan telah menyiapkan berbagai macam obat yang sudah disubsidi oleh pemerintah, di mana apabila ada salah satu pasangan dari suami istri yang salah satunya sudah terinfeksi virus HIV, untuk pasangan suami misalnya yang terkena istrinya itu bisa mengkonsumsi ARV seperti tadi bilang, yaitu obat yang pencegahan untuk melemahkan virus yang apabila sudah tertular HIV-nya. Sedangkan si pihak suaminya dapat mengkonsumsi yaitu obat PrEP, yaitu pre-exposure prophylaxis. Obat ini bisa diminum, untuk ARV-nya untuk si penderitanya bisa diminum setiap hari karena untuk melemahkan virus, dan untuk PrEP ini bisa diminum 72 jam sebelum melakukan hubungan seksual dengan si penderita HIV/AIDS. Kami dari pihak Dinas Kesehatan juga sudah melakukan beberapa titik di mana para pasangan suami istri ini dapat mengakses atau mendapatkan obat dengan mudah di beberapa tadi ada 44 puskesmas dan 28 rumah sakit yang ada di Tangerang. Gimana naskah penutupnya emang? Terus yang prekonversi dari Kesimpulan nggak sih? kan pakai kesimpulan kan? Iya aja, baik saya Gue cuma terima kasih doang. sudah tidak pertanyaan lagi untuk itu. Gue jawab berharap untuk di negara Indonesia HIV akan berkurang itu kayak berharap kayak gitu aja simpel-simpelnya. Baiklah. Atau nama itu informasi lebih lanjut kalau mau ini di Iya, iya. informasi mana ini. Atau di press release nanti ada ya?
Baik, sekian konferensi pers yang dapat kami lakukan pada siang hari ini. Terima kasih kepada para awak media serta rekan-rekan mahasiswa yang sudah berkenan hadir di konferensi pers pada siang hari ini. Untuk teman-teman yang ingin melakukan tes untuk melihat kesehatannya atau ingin tahu apakah teman-teman sudah melakukan hubungan seksual yang berisiko atau tidak, dapat menghubungi kami di Rumah Sakit Hermina. Kami menyediakan tempat untuk teman-teman melakukan tes HIV serta AIDS, dan juga di beberapa rumah sakit dan puskesmas lainnya juga ada beberapa yang sudah menyediakan fasilitas, dan itu semua free, tidak diambil biaya sedikit pun. Untuk teman-teman serta awak media yang ingin langsung melakukan tes hari ini juga bisa. Untuk yang lainnya juga nanti boleh hubungi nomor yang kami cantumkan di bawah ini. Terima kasih, selamat siang, dan sampai ketemu di konferensi pers selanjutnya. Terima kasih. Baik, sekian konferensi pers yang dapat kami lakukan pada siang hari ini. Terima kasih kepada para awak media serta rekan-rekan mahasiswa yang sudah berkenan hadir di konferensi pers pada siang hari ini. Untuk teman-teman yang ingin melakukan tes untuk melihat kesehatannya atau ingin tahu apakah teman-teman sudah melakukan hubungan seksual yang berisiko atau tidak, dapat menghubungi kami di Rumah Sakit Hermina. Kami menyediakan tempat untuk teman-teman melakukan tes HIV serta AIDS, dan juga di beberapa rumah sakit dan puskesmas lainnya juga ada beberapa yang sudah menyediakan fasilitas, dan itu semua free, tidak diambil biaya sedikit pun. Untuk teman-teman serta awak media yang ingin langsung melakukan tes hari ini juga bisa. Untuk yang lainnya juga nanti boleh hubungi nomor yang kami cantumkan di bawah ini. Terima kasih, selamat siang, dan sampai ketemu di konferensi pers selanjutnya. Terima kasih.